Yang Onyo rasain itu eh mama itu datang datang ke Onyo itu pada saat Onyo udah jadi artis gitu. Hello hello warga Bentex Bensul Lover semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alif WN. Oke, warga-warga Bento X Bensu Lover semuanya ya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja guys ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan tetap menjalankan ibadah puasa ya guys ya. Tidak kerasa sekali ya, puasa sekarang udah seminggu ya. Udah semingguan ya kita puasa ya. Udah mau seminggu lah pokoknya gitulah ya. Pokoknya semoga lancar terus puasanya, terus juga dilancarkan juga hari-hari kalian, dan selalu dilimpahkan juga rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, BSB semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan bereaction lagi ya podcastnya The Onsu Family ya, dan di sini tuh bener-bener lengkap sekali ya. Ada Bapak Freddy Peto, ada Ibu Vivi selaku ibu kandungnya Betan Peto, ada Bunda Sarwenda juga, ada Ayah Ruben juga, dan ada si Onyonya juga gitu loh. Di sini lebih tepatnya seperti biasa gua akan nge-review yang gua inget aja ya. Kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan bisa kalian koreksi di bawah. Dan seperti biasa juga gua akan reaction cuplikan aja di Instagram, dan nanti juga gua bakal bacain komentar-komentar ya, dan kita juga bakal nanggapi bersama-sama gitu. Oke, buat warga BSB juga yang baru berkunjung nih ke channel Alif Friends, akan klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Oke guys ya, langsung aja kita reaction bersama-sama podcast The Onsu Family dan keluarga di NTT. Let's go. Yang Onyo rasain itu mama itu datang ke Onyo itu pada saat Onyo udah jadi artis gitu. Aing nggak disapa pada saat mereka kumpul kayak gitu. Cuman Aing diliatin doang sama teman-teman mereka. Tapi rasa malu Aing nggak ada. Jalan terus kue sampai Onyo lewatin jalan yang nggak kelihatan sama orang, sama sekali nggak dipanggil. Di hati Onyo cuman gini, hah, Onyo ini siapa? Di hatinya, Onyo ini siapa? Onyo orang biasa atau adiknya dia? Yang Oke BSB ya, jadi sebelum gua review itu ada kejadian ya, podcastnya Ayah, Onyo, dan Ibu Vivi itu yang tidak ditayangkan di channel The Onsu. Nih ya, kita lihat cuplikannya ya. Let's go. Nah ini dia ya. Jadi ini adalah cuplikan yang dimana podcast itu tidak jadi ditayangkan ya, karena mungkin di sini Onyo meluapkan emosinya yang terlalu besar ya, terlalu melimpah. Jadi sampai ada tangis-tangisan. Jadi istilahnya podcast tersebut akhirnya tidak ditayangkan dan menjadi privasi aja lah, karena itu ada privasi kedua belah pihak yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik. Oke, sekarang kita review aja ya mengenai pembahasan podcastnya keluarga NTT dan keluarga The Onsu ya. Let's do it now. Oke, bis semuanya ya. Jadi yang gue tangkap ya mengenai di podcastnya keluarga The Onsu dan keluarga di NTT itu banyak sekali poin-poinnya ya, terutama lebih ke masa lalunya Onyo ya. Ketika Onyo pas lagi di NTT, yang ketika Onyo di sana lagi berjualan, terus bantuin bapaknya, terus lagi bersama oma opanya, pokoknya banyak banget lah ya. Dan yang pertama yang akan gue review adalah mengenai pembahasan yang dimana Onyo itu jarang disapa oleh teman-temannya di sana gitu loh. Bahkan sama kakak kandung sendirinya pun nggak disapa gitu loh sama si Catherine, begitupun dengan sama si Kevinnya juga gitu loh. Jadi ada satu kejadian katanya Onyo lagi berjualan gitu ya, dan Onyo tuh berpapasan nih sama si Catherine-nya, tapi di situ Catherine-nya nggak nyapa gitu loh. Nah sekarang ini ketika Onyo udah alhamdulillah berhasil, udah jadi bintang, udah terkenal, baru deh mereka itu semuanya mendekat ke Onyo gitu loh. Maka dari itu kenapa Onyo ciptain lagu Bulan dan Bintang. Nah mungkin Onyo meluapkan emosional lah ketika dulu dia bukan siapa-siapa, itu kayak nggak disapa atau kayak siapa sih lo gitu loh, kayak nggak dikenal lah. Tapi ketika udah punya nama, punya kesuksesan, udah bagus lah ya, itu baru deh dideketin, disapa, dianggap kayak gitu loh. Nah maka dari itulah Onyo keluarin lagu Bulan Bintang tuh ya, mungkin buat
buat menyindir hal tersebut gitu loh. Terus lagi mengenai ibunya yang jarang nengok Onyo, dan di situ yang gue inget sih, yang gue tangkep, karena Onyo tuh tinggal di oma opanya ya, yang dimana oma opanya tuh terlalu sayang banget lah sama Onyo lah, udah lihat Onyo tuh udah kayak darah dagingnya sendiri, jadi nggak bisa lepas jauh dari Onyo. Maka dari itu Onyo selalu tinggal sama oma opanya, dan dari situlah bapak dan ibunya tuh jarang juga nengokin Onyo gitu-gitulah ya. Terus lagi mengenai pas Onyo bantuin bapaknya bangun rumah, nah di situ Onyo tuh bertanya ke bapaknya, kemana Catherine sama Kevin, kok nggak ngebantuin gitu loh. Tapi sedangkan ketika si rumah itu udah mau jadi, baru deh mereka muncul. Dari situ bikin Onyo kesel juga. Dan di sini tuh sebenarnya Onyo tuh banyak sekali ya meluapkan hal-hal kesel dia ketika waktu di NTT itu. Dan mungkin podcast yang katanya nggak ditayangkan itu Onyo bener-bener udah meluapkan semuanya sampai dia berderai air mata gitu kan. Dan akhirnya podcast tersebut nggak bisa ditayangkan, ya mungkin udah bener-bener terlalu emosional gitu loh. Jadi supaya enaknya udahlah, mungkin pihak Donsu tidak mengupload video podcast yang ada Ibu Vivi, Onyo sama Ayah Ruben itu ya, yang tadi tuh gua tayangin itu ya, itu nggak jadi diupload ya. Mungkin itu udah bener-bener nggak bagus lah kalau dikonsumsi oleh publik. Nah, berarti bener sekali yang Ayah Ruben sering bilang ya, Ayah Ruben itu tugasnya meredakan lukanya si Onyo ini. Karena yang mau bagaimanapun luka itu kan mau kita bersihkan sampai gimana pun ya nggak akan bisa hilang, karena luka itu akan membekas. Nah, yang Ayah Ruben khawatirkan adalah membekasnya itu yang akan nanti terjadi lagi, terungkit kembali. Makanya itu Ayah Ruben selalu bilang ke Onyo, ayolah Nyok, kamu tuh harus happy dan happy terus gitu loh. Nah, dari situlah makanya Ayah Ruben, Bunda Sarwenda, semua keluarga Donsu selalu berusaha bikin Onyo tuh happy, jangan sampai bikin Onyo tuh terpuruk lagi gitu. Dan yang gua sautin sekali lagi, Ayah Ruben selalu bilang ke Onyo untuk selalu hargai bapaknya, ibunya, hormati mereka gitu loh. Karena bagaimanapun Bapak Freddy Peto, Ibu Vivi itu adalah orang tua kandungnya Betran Peto. Jadi mau bagaimanapun Betran harus menghormatinya. Ya namanya masa lalu kan memang gimana ya, emang perih-perihnya gitu loh. Tapi mau bagaimanapun kita harus lebih menata ke masa depan yang akan datang gitu loh. Jadikan aja pembelajaran masa lalu itu buat pengalaman kita di masa yang datang. Dan terakhir Bapak Freddy Peto itu mendidik Onyo itu sangat-sangat keras sekali ya. Main tangan lah, main ditendang lah, segala macam. Intinya main fisik lah. Dan itu udah terbiasa kali ya kalau di sana itu ya. Dan menurut gue pribadi sih sebenarnya didikan orang tua kan ya punya caranya masing-masing lah ya. Cuman kalau pakai fisik itu mungkin akan terasa sakit ketika itu saja, tapi nanti dampaknya itu ya yang akan datang gitu loh. Dampak batin sih ya lebih tepatnya. Nah, itu yang membahayakan gitu loh. Jadi pernah ketika itu Ayah Ruben benar-benar marah banget sama Onyo ya. Dan Ayah Ruben tuh hanya ngediemin Onyo aja. Dan Onyo tuh nggak suka gitu didiemin, dan dia bilang, saya lebih suka dipukul gitu loh daripada didiemin. Nah, maka dari itulah mungkin Onyo itu udah terbiasa kalau di NTT itu dia sering dipukuli kalau misalkan dia berbuat salah atau bagaimanapun. Tapi kalau Ayah Ruben gak bisa seperti itu mendidik Onyo gitu loh. Harus benar-benar secara lembut, harus pokoknya punya cara tersendiri lah gitu. Jadi intinya ketika nanti kita udah berkeluarga, udah menjadi orang tua, sebisa mungkin kita jangan main fisik lah ya ke anak kita gitu loh. Karena bagaimanapun main fisik itu nggak bagus lah buat nanti jangka panjangnya. Khawatir batinnya tuh kena dan selalu terngiang-ngiang. Dan yang paling parahnya lagi, dia takutnya melakukan fisik juga nanti ke anaknya yang akan datang juga gitu. Pokoknya udahlah, nggak usah main fisik lah ya. Ngeri, tau nggak, merinding gua. Aduh. Oke, sekarang kita bacain komentarnya ya. Let's go. Oke, ini pertama komentar dari Iriantit 170 ya. Semangat sayangku, untuk saat ini jangan pernah lagi Onyo mengingat masa yang begitu menyakitkan. Dongakkan wajahmu, melangkahlah dengan kuat bersama orang-orang di masa depanmu yang begitu sangat menyayangimu. Ada kami BXB juga yang akan menemanimu. Sayang Onyo banyak-banyak. Nah, benar sekali. Lebih baik sekarang Onyo berpikir untuk masa depan, masa yang akan datang. Gak usah memikirkan hal-hal yang menyakitkan lagi. Cukup jadikan pengalaman saja gitu loh. Karena mau bagaimanapun ayah dan bundanya itu ingin Onyo yang terbaik gitu loh. Jangan ingat masa lalu, jangan membuka luka lagi gitu loh. Seperti itu ya. Mantap. Sekarang dari CCP_Sinyok04. Ya Tuhan, keep strong anak baik. Bersyukur Tuhan sudah mengangkat derajatmu dan memberikanmu ke tangan orang baik. Nah, alhamdulillah ya. Karena yang kita tahu juga Ayah Ruben, Bunda Sarwenda, keluarga Donsu itu sudah benar-benar memperlakukan Onyo udah the best lah, luar biasa lah ya. Segala aset yang Ayah Ruben punya udah diberikan ke Onyo semua untuk Onyo berkarir, berkarya. Wah, pokoknya luar biasa lah ya.
Dan Airuben tuh nggak tanggung-tanggung ya, sayang banget pokoknya sama Onyo ya. Semuanya tuh nggak dibeda-bedakan ya, sama Tania sama Thalia, semuanya tuh sama-sama rata, sama-sama dicintai dan disayangi kayak gitu. Pokoknya Onyo di ruang lingkup Doonsu tuh bener-bener penuh kasih cinta dan sayangnya gitu loh. Bahkan sampai karyawan-karyawan MOP pun begitu ke Onyo, pada sayang gitu loh. Luar biasa ya. Oke, ini komentar terakhir ya, ini cukup panjang juga ya, dari _mrs_barito. Mama datang ketika Onyo sudah jadi artis, dulu tidak pernah disapa. Yang begini masih nuntut lebih dari anaknya. Duit, beruntung Onyo dipertemukan dengan keluarga baru yang betul-betul merawat dengan penuh kasih sayang. Cinta kasih itu tidak mesti didapat dari ikatan darah. Semangat Onyo dan tetap jadi anak baik, bagaimanapun orang tuamu dulu memperlakukanmu, mereka tetap orang tua. Nah benar tuh. Hormati karena Tuhan pasti mempersiapkan hal yang indah buat anak seperti kamu. Jangan dendam ya Nyo. Nah benar sekali ya, karena mau bagaimanapun Bapak Freddy Peto dan Ibu Vivi adalah kedua orang tua kandungnya Bethan Peto. Bethan Peto sekarang fokus pokoknya untuk masa depan Onyo yang terbaik, banggakan semua keluarga Doonsu, semua keluarga di NTT. Pokoknya sekarang Onyo benar-benar fokus berkarir aja yang baik, berkarya yang baik. Karena Onyo juga nggak sendirian, ada BSP juga yang menemani, yang membimbing Onyo gitu loh. Masa lalu kedua orang tua Onyo itu udahlah cukup jadikan pelajaran aja ya. Kita sebagai publik nih ya, yang tahu asal muasalnya kejadian seperti apa, kita juga cukup ambil sisi positifnya aja ya untuk pembelajaran kita juga di kehidupan sehari-hari. Intinya semua masa lalu itu pasti ada perih-perihnya, ada sakit-sakitnya. Maka dari itu kita belajar dari masa lalu tersebut untuk tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Seperti itu. Pokoknya buat Onyo, semangat terus, love you Onyo, mantap. Oke ya, warga-warga Benters lovers semuanya ya, kita udah bersama-sama mereaction dan mereview ya podcastnya keluarga Doonsu dan keluarga NTT, yang dimana di situ ada Onyo juga ya di tengah-tengahnya. Semua itu banyak pembelajarannya. Pokoknya terima kasih lah buat keluarga Doonsu dan buat keluarga di NTT juga yang udah memberikan banyak-banyak pembelajaran juga ya buat kita semua. Pokoknya ini bisa kita pakai, bisa kita gunakan ya untuk pembekalan kita nanti di masa yang akan datang ya. Intinya kita harus mendidik anak tuh dengan baik gitu loh, jangan pakai kekerasan lah ya, cukup dengan omongan dan kelembutan saja lah ya. Karena kalau udah pakai kekerasan itu udah ngeri lah, gue juga merinding gitu lah. Udahlah, gue juga udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Istilahnya gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah buat semuanya. Thank you dan thank you. Segitu aja. Gue Alifen, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye. Terus support Sinyo, terus support keluarga Doonsu, terus support Alifen. Dadah.